Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في طلب العلم وهو سبيل الله اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك الله سبحانه وتعالى ditemukan pada ini dalam malam hari ini yang baca suratul Fatihah dan dia ma'al kulli dan Allah tidak bersuara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala karena malam kita sudah ada di tengah kita, mari sama-sama kita berjumpa daripada pengajian pada malam hari ini. Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil imam al-mu'allif rahimakumullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Qala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jama'ati lirrijali fil fara'id ghairil jum'ati sunnatun mu'akkadatun indal musannif warrafi'. Kita masuk pada pembahasan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sholat yang dilakukan minimal 2 orang manusia, satu jadi imam, satu jadi makmum. Maka kalau ada 2 orang manusia melakukan sholat, yang di depan namanya imam, yang di belakang namanya makmum, jadi fatah sunnah jamaah, maka jadi itu sholat berjamaah. Jadi kalau minimal ya ada imam, ada makmum. Semakin banyaknya jamaah, semakin banyak fadilahnya, gitulah. Sholatul jama'ati lirrijali fil fara'idi ghairil jum'ati sunnatul mu'akkadah. Sholat berjamaah itu untuk laki-laki dalam amal ibadah sholat fardu itu sunnatun mu'akkadatun indal musannifi wa rafi'. Itu hukumnya sunnah mu'akkad menurut pendapat musannif kitab ini atau Orif Rafi dan Rafi. Jadi kalau sunnah mu'akkad berarti sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah sangat dianjurkan, maka Nabi juga mengerjakan. Sehingga keuntungan sholat jamaah itu yang pertama menjalankan sunnah Rasulullah. Yang kedua
akan ada nilai yang namanya silaturahim. Yang ketiga, ada nilai yang namanya saling mendoakan. Makanya kalau ada orang salat berjamaah itu belum sampai minimal dia Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hina rabbana bisalam wa takhilna jannata salam tabaraka rabbana wa ta'ala. Itu kalau belum sampai itu, makanya seorang imam itu jangan merubah posisi duduknya sebelum kita sampai bacaan Allahumma. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwa disunahkan tuh kita imam maupun makmum tuh itu disunahkan ketika Allahumma antas salam itu angkat tangan. Allahumma antas salam, angkat tangan. Wa minkas salam. Itu kan doa. Allahumma antas salam, ya Allah engkau yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan. Wa alaikas salam, dan kepada engkau lah kami peroleh keselamatan. Jadi itu doa. Jadi sunnah itu kita ketika doa itu terlontarkan dari bibir imam, makmum juga sunnah untuk angkat tangan. Dan makruh kita merubah posisi duduk imam maupun makmum kalau belum sampai lafaz kalimat doa Allahumma tassalam. Jadi imam jangan berubah dulu kecuali sholat Jumat. Ya. Kalau sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu imam tuh kalau sholat Jumat langsung berubah posisinya ke samping, ke kanan ya, berarti ke kanan. Itu kalau sholat Jumat jangan nungguin Allahumma tassalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sholat Jumat, khusus Jumat nih berubah posisinya. Kalau kita kan kalau sholat wajib selain Jumat itu nungguin Allahumma tassalam, itu baru berubah. Jadi kalau makmum udah berubah duluan makruh. Gitu. Karena kalau imam udah berubah duluan sebelum sampai lafaz Allahumma tassalam makruh juga. Iya. Itu dalam kitab Minhajul Syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, buah karya dari Imam Ghazali itu sunnah itu kita jangan berubah dulu sebelum ucapan Allahumma tassalam. Kalau sholat selain sholat Jumat, kalau sholat Jumat imamnya setelah salam langsung berubah. Kalau sholat selain Jumatan itu sampai Allahumma tassalam wa minkas salam. Tapi ada orang yang ibaratnya sholat belum nyampe Allahumma tassalam dan wiridnya nggak lama-lama dia mah langsung pulang baik gitu. Kayaknya kagak demen banget sama wirida itu, kayaknya panas dia gitu. Jadi kalau dan dia nggak pernah mau doa jamaah, karena Nabi katanya nggak pernah doa bareng-bareng, ya kagak pernah ngaji. Coba lihat ada orang di masjid kalau dia sholatnya enggak, kalau doa sama kita nggak mau. Kalau nggak mau kita nih Pak, doa ini kita mau orang maksiatnya banyak, kelakuannya aja kayak orang bener, dosanya banyak. Kalau kita doa sendirian Pak nggak bakal ampuh, kecuali di rumah ya. Kalau di musola masjid itu doa yang paling mantap doa berjamaah. Iya. Lah kita mah apa yang bagus sih? Doa aja ngawur, ya kan ngayang kemana-mana. Itu lagi amin juga ngawur, ya kan. Kalau kita berjamaah nilai fadilahnya besar. Jadi bahasanya Allah malaikat tuh malu kalau nggak ngabulin doa orang berjamaah, karena al-ittihadu asasun najah. Kekompakan itu menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau doa rame-rame, ya kan minimal kalau ada yang satu aja yang khusyuk, ya selesai itu doa. Artinya Allah kabul, dan Allah tuh malu menolak doa orang yang berjamaah. Gitu. Kalau soal sendirian Pak, doa sendirian, kalau di rumah kan beda kan, nggak mungkin berjamaah. Tahajud, salat sunnah sendirian itu punya fadilah juga utama sendirian, karena dia masih mau berdoa. Yang repot orang yang nggak mau berdoa, dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu orang yang sombong. Kenapa? Karena dia nggak ngakuin bahwa dia
banyak kelemahan. Kenapa kita doa? Karena kita banyak kelemahan. Karena banyak kelemahan kita minta sama Allah, begitu. Dan orang-orang yang minta sama Allah itu tandanya orang-orang yang paham benar bahwa dia itu hambanya Allah. Kalau hambanya Allah pasti banyak kekurangan, kehilapan. Maka kita mohon sama Allah, zat yang maha kuat, yang maha pelindung, yang maha memberi. Minta. Orang yang nggak mau minta ke orang sombong. Makanya kita disunahkan dan juga minta minimal doa Rabbana atina fid dunya. Jadi berjamaah itu banyak utamanya. Doa berjamaah sama doa sendirian beda kekuatannya. Ya. Iya. Ini kita lagi manggul dosa nih. Manggul dosa sendirian berat bener. Manggul dosa kita sendirian. Cuman kalau manggulnya rame-rame kan ada kekuatan itu. Kan ada yang misalnya dosanya 70%, ada dosanya 30%, nah kan kekurangan tuh doanya. Ya, apa dosanya? Ada kekuatan doa itu mampu meruntuhkan sesuatu yang tidak mungkin. Karena dalam satu hadis, ad-du'a mukhul mukmin. Doa itu sumsumnya mukmin. Kalau sumsum itu kan beri kekuatan. Orang kalau nggak ada sumsum lemas, leklok. Ya. Makanya saking kita pengen sumsum sapi kita sedot. saking kita pengen nambah sumsum, ya kan? Nah itu kan kekuatan. Nah kenapa dia pengen sumsum sapi? Satu emang enak. Kedua mau memberikan energi. Kenapa kita minum susu? Karena susu memberikan energi. Nah doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi kekuatan. Beda, sumsum beda itu. Itu biasa selamatan. Wal asah inda Nawawi anna fardu kifayah. Tapi menurut Imam Nawawi salat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya apa? Kalau ada dua orang yang mengerjakan maka sekampung kagak dosa. Gitu. Sama juga kita belajar ilmu tajwid Quran itu fardu kifayah. Nyolat jenazah fardu kifayah, mandiin. Jadi kalau ada satu aja yang ngelakonin sekampung ada dosa. Mandiin tuh fardu kifayah. Nggak ada sekampung yang nggak mau mandiin, dosa semua. Sampai ustadz RT dosa, DKI masjid musola dosa, lah nggak mau mandiin, gitu lah. Aku aja yang mau mandiin, yang mau ngapain, mau nyolatin, nggak dosa kita. Tajwid, ilmu tajwid itu fardu kifayah. Sekampung ada yang bisa dan dia mau ngajarin, gugur kewajiban. Tapi tetap saja orang baca Quran kudu pakai tajwid. Gitu. Makanya ada apa tuh? Ada tahsin ya. Tahsin itu bener di bacaan, gitu bacaannya. Makanya kita kalau ibadah punya hafalan juz 30 itu sebaiknya minta ditahsin kepada orang yang sekiranya menurut kita baik bacaannya, baik ilmunya, gitu. Bahkan waktu di daerah-daerah Jakarta di kawasan Tanah Abang itu kalau yang mau jadi imam sholat wajib pak rawatib itu diseleksi, artinya diseleksi bacaannya, itu makrotnya, tajwidnya, sifat hurufnya. Kenapa? Karena ketika dia jadi imam rawatib kan dia akan membawa nama baik itu masjid. Gitu. Jadi kita jangan merasa gengsi, jangan merasa kita nggak enak kalau ditahsin. Itu penting pak. Ya. Saya kalau setelah berjamaah di luar tuh karena saya lihat, baca Qurannya, Fatihahnya bagus, lumayan ya. Tapi baca surahnya banyak yang nggak baik gitu loh. Ya. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Itu kan berarti kan dia secara baca Qurannya kurang baik, ya. Meskipun Fatihahnya baik karena Fatihah itu kan rukun. Kalau surah yang lain kan ada orang yang bacaan yang nggak pendek dipendek, yang bacaan pendek dipanjangin, yang banyak dipendekin. Nah bagaimana caranya kita dah nggak melalui temen atau guru di kampung kita dengerin, simak ikan murotal. Misalnya
kita mau baca Al-Hab, kan? Kita share Al-Hab, track gitu kan. Kan bunyi tuh Imam Sudais, kan? Siapa? Kita dengar. Baca bagaimana? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena Qalqalah itu ada 3 tingkatan, ya kan? Ula, wusta, a'la. Ada tingkatan yang tertinggi itu Qalqalah kubro itu jika di akhir huruf ayat-ayat itu huruf Qalqalahnya bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kalau ada tasydidnya maka tingkatan Qalqalah tinggi, Pak. Kalau enggak ada tasydidnya itu menengah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, Qalqalah sughra, wa lam yulad kubra, wa lam yakul lahu kufuwan ahad kubra. Di belakang kubra, tengah sughra. Maka tingkatannya akan berbeda. Meskipun dia nggak berarti, Pak. Ketika ibadah dia baca Qalqalah sughra dia nggak pantulin misalnya, nggak berarti. Cuma secara tahsinnya dia harus perbaiki. Jadi jangan takut memperbaiki bacaan, Pak. Jangan takut. Kita semua itu harus ada perbaikan. Orang yang mau ada perbaikan itu ada motivasi untuk lebih bagus. Kan di atas langit ada langit. Ketika saya kuliah dulu, perasaan saya bacaan saya bagus. Depan dosen saya, koreksinya banyak. Ya begitu ilmu, kan? Ada tingkat 1, tingkat 2, 3, 4, begitu. Kita anggap kita bagus bacanya, ngerti dah. Di depan dosen kita, guru kita, ketika kita hafalan banyak salah. Artinya apa? Artinya nggak apa-apa. Hidup itu nggak akan selamanya benar. Pasti ada nggak benarnya. Orang baca Quran juga ada yang nggak sempurna, disempurnakan. Belum bagus diperbaiki, kurang ditambah. Begitu. Jadi ilmu itu kalau kita ilmu nggak ada permasalahan, maka nggak nambah ilmu. Gitu lah. Kita nambah ilmu karena ada masalah kan, maka kita akan nambah ilmu. Dia baca Qurannya, makhrajnya. Saya aja ibadah ngaji sama kiai. Kenapa ngaji? Kewajiban. Ngaji itu, Pak, kewajiban, Pak. Jadi saya ini, guru saya bilang ngaji mah. Jadi guru itu nggak akan takut ketinggalan murid. Seorang guru nggak boleh takut kehilangan murid. Tapi murid guru takut kehilangan guru. Karena berkahnya ilmu, nilai ketaatan kita. Dan jangan pernah ada dalam hati kita ngeremehin ngaji. Jangan. Jadi kalau orang yang dalam hati ngeremehin ngaji, ngeremehin hadir ke Bait Salim, itu tanda orang-orang yang Allah tutup nilai kebaikan kepada dia. Karena ngaji itu pahalanya udah benar. Kita Pak kalau ngandelin salat kita, Pak, nggak bagus kita. Ngandelin ibarat kita sholat doang, baca Quran kita. Kurang gitu. Di mana kita nutupinya? Hadir di majelis ilmu. Karena datang di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama jenguk 1000 orang sakit. Bapak belum pernah kan jenguk orang sakit 1000? Caranya pengen tahu caranya? Pengen 1000 caranya? Itu kan di Cipto tuh kan ada ya Cipto orang sakit. Oh lantai berapa tuh? Setiap kamar kunjungin sampai lantai berapa tuh? Ya. Jangan naik lift, Pak, jalan aja, Pak. Itu. Nah insya Allah sampai 1000 Bapak dirawat. Kecapean. Jadi begitu. Jadi kita jangan takut dikritik, jangan takut
diperbaiki. Karena kalau ada orang yang mau mengkritik, ada orang yang mau memperbaiki, itu namanya orang perhatian. Tapi kita akan rugi saat orang nggak ada yang mau koreksi, saat orang yang nggak mau memperbaiki, saat orang yang nggak peduli sama kita, rugi mah. Karena nggak ada peduli sama kita mau bagus kayak bodoh amat. Jadi bersyukurlah kita kalau ada orang yang mau koreksi kita, mau menunjukkan perbaikan. Itu beruntung mah. Temen kayak begitu jangan dijauhin. Saya pribadi Pak ibaratnya bukan orang benar. Tapi saya kalau dikritik sama temen, ikan dikoreksi saya terima. Gitu loh. Nggak usah pusing. Karena kalau orang yang nggak mau terima kritikan, orang yang nggak mau diperbaiki, itu tandanya hatinya udah keras Pak. Nggak mau terima. Seakan-akan dia yang paling benar. Nah, jangan sampai dalam hati kita ada perasaan seakan-akan dia yang paling benar. Kalau dalam hati kita ada perasaan merasa paling benar, bahaya Pak. Jadi sekali lagi jangan ada perasaan ngeremehin yang namanya majelis taklim. Yang tahu siapa? Dirinya. Dia ngeremehin majelis taklim enggak? Dia ngeremehin majelis ilmu enggak? Yang tahu dia. Yang tahu dia. Itu guru-guru kita kalau kita lihat luar biasa, ya kan? Seorang guru kiai masih mau ngaji. Sekarang apa yang diajar sama kiai tersebut? Ini kiai ini ngaji sama kiai. Apa yang dibahas sama kiai tersebut, gurunya, dia bisa Pak. Dia baca kitab apa juga bisa. Yang dibaca kitab Mizanul Kubra, yang dibaca kitab Misbahul Zalam hadis. Itu yang kiai yang ngaji Pak, itu dia bisa ngajar Pak. Kenapa dia masih mau ngaji? Karena kewajiban, bukan karena dia bisa. Satu, karena dia menghormati guru. Kedua, karena kewajiban ngaji. Kan kewajiban ngaji kan bukan hanya orang yang ngajar. Kewajiban ngaji itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ngaji itu wajib bagi siapa? Bagi orang muslim. Kalau kewajiban bagi muslim kagak ada batasannya. Batasannya mati doang. Kalau masih hidup, mau dia kiai ke, mau ustadz ke, siapa aja kewajiban ngaji mah tetap. Jangan sampai nggak ada ada perasaan gua malas itu Pak. Setan itu godainnya sama orang mana? Sama orang yang pengen bener. Ya, setan itu godainnya bagi orang yang mau bener. Digoda tuh Pak. Kalau orang nggak bener bukan digoda, didukung. Ya kan, disokong, ya kan. Nggodain saya itu bagi orang yang mau bener, digodain. Mau sholat digodain, mau datang ke majelis taklim digodain. Tuh, itu godaan setan di situ godainnya. Kalau dia ibaratnya digoda dapat nih, girang Pak. Apalagi digodain orang yang ngerti agama, digodain girang banget. Ngajar apa? Ngajar juga digoda Pak. Yang ngajar mau yang belajar sama Pak, digoda Pak. Itu saya ingat banget almarhum Muallim Sofwan Zawi. Kalau ngaji udah malas, ya itu berarti dosa kita banyak. Iya, kalau orang ngaji malas, dosa kita banyak. Kalau dosa banyak jangan diantepin, gitu loh. Digerus, digiles, ditipek, dibebok. Jangan didemin. Sebab kalau didemin lama-lama bekarat. Kalau bekarat untuk mulai lagi kudu dibakar dulu. Kalau karatan Pak cuma disiram doang ya tanah enggak bakal luntur. Yang enak dibakar. Kudu dibakar, dan dibakar itu sangat menyakitkan. Artinya pengen mulai perjuangan. Makanya kalau ada malas gitu. Maka dalam kitab Risalatul Mawanah, wa in kana qalbuka ma'ilan an maksiatik. Ini tamparan kita nih. Wa in kana qalbuka ma'ilan an maksiatik. Jika hatimu sudah mulai condong
menjurus kepada kemaksiatan, au takassulan an ta'atik, atau kau mulai bermalas-malasan untuk mengerjakan nilai kebaikan. Ini pengarang nih. Said Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa kata dia? Kalau hatimu udah mulai condong kepada kemaksiatan, udah mulai malas-malas mengerjakan kebaikan, fadhkur, ingat, annallaha nadhirun wa muhitun li ahwalina. Allah melihat kita. Lu mau malas kayak, mau rajin kayak, mau pelan, ingat Allah melihat kita. Tuh, makanya kenapa kita didirikan majelis salim? Karena kita sayang, Pak. Kalau kita pengen baik-baik semua, gitu loh. Kalau kita pengen pahala banyak, kita bareng-bareng gitu. Kan fungsi masalahnya bagaimana kita minimal dicas. Kalau kita punya HP kan kalau ngedrop dicas ya, iya kan. Kalau nggak dicas, ntar baterainya rusak, lobet, gantinya mahal. Nah kalau lagi turun dicas dulu, di mana? Jadi majelis salim. Bukan yang di depan ini yang nerangin orang bener, bukan. Cuman kita sepakat pengen jadi orang bener, gitu doang. Saya ingat banget umi saya, masih bujangan ya. Dia bilang begini, Sarip, dulu kan umi saya kan ngajar ngaji ya, lah coba sini. Sarip, kalau ngajar mah jangan ngelihat banyaknya jamaah, tapi ngajar tuh kewajiban. Kalau ada yang datang meskipun 2 orang, ajarin. Karena dia udah punya niat baik pengen ngaji, gitu saya. Dan itu saya pegang, Pak. Pengajar ibu saya nggak punya, Pak. Mau banyak dikit enggak, saya mah kewajibannya ngaji, ngajar udah. Ada 6 orang, itu namanya belajar. Makanya saya nggak pernah iming-imingan sama emak-emak itu apa, dibeliin seragam gratis, nggak mau. Saya bilang ibu-ibu kalau ngaji kudu bener. Bener apa? Niatnya. Misalnya pengajiannya banyak banget, enggak iri saya. Pengajian banyak banget, ibu-ibu sana, enggak iri saya. Kenapa enggak iri? Ya enggak semua niatnya pengen belajar. Dan saya itu perhatikan, misalnya pengajian, karena ibaratnya yang kebesarannya duitnya banyak. Orang dibeliin kerudungan, dibeliin ini kan, dibeliin ini banyak, enggak iri saya. Banyaknya jamaah enggak. Kenapa? Karena saya khawatir banyaknya bukan benar. Makanya innamal a'malu binniyat, besitu. Jadi jamaah saya ada 40 orang. Malam Kamis kemarin ada sekitar 25 orang. Kan turunnya banyak. Apa? Sudah saya. Mungkin ibu-ibu nggak datang, lagi ada keperluan, ada hajat. Nggak pernah malas, enggak. Saya nggak bilang malas. Mungkin lagi hajat, ada keperluan, dia nggak datang. Tapi kalau kita perhatikan pengajian yang banyak, karena ada iming-iming, wah bahaya, Pak. Datangnya nggak buat pahala, Pak. Makanya saya ibu ngaji sih, saya ngaji. Ibu-ibu saya ngaji. Saya fikih juga, akhlak juga. Jangan ngaji Yasin, pengajian melanjut Yasin doang. Dapat pahala nggak? Dapat. Enak baca Quran, tapi masa ngaji cuma Yasin doang? Kudu ada teng-teng aja sekarang bapak-bapak diajak nih tahlilan 100 hari, pulang orang neng-teng. Ditanyain nggak? Ditanyain sama orang rumah. Nah, emang 100 hari orang apa teng-tengan, orang ada. Tuh bini aja nanyain tuh, ya kan? Tuh anak kita aja, bapak mau anak Pak, mau tahlilan. Pulang, Pak nggak bawa berkat Pak gitu. Tuh anak ini, kok bapak biasanya anak pintar yang cantik. Biasanya kalau bawa bapak yang lain kalau pulang tahlilan bawa besek, bapak orang kan nanyain. Ya saya bocah sekarang pintar. Iya, kok nggak bawa berkat Pak? Orang nanyain Pak.
Nah kalau ngaji itu kudu ada berkatnya, ada yang dibawa begitu, satu ke dua, nggak dianggap jelek ngaji baca yasin mulu, nggak dianggap jelek, cuman orang dapat pemasukan. Kita ngaji itu begitu, biar bawa oleh-oleh pengetahuan. Ya. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata mal imami fi ghairi ma lam yusallim taslimatal ula wa illam yaqud mahu, dan si makmum akan mendapatkan salat berjamaah bersama imam malam yusallim, selama belum mengucapkan salam, memberikan salam siapa imam taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi kalau orang itu dianggap sholat berjamaah selama dia masih mendapati salam imam yang pertama. Jadi kalau orang itu menjumpai salam imam yang pertama, maka dia termasuk berjamaah. Salam pertama, karena kan rukun salam yang pertama itu rukun, kalau kedua sunnah. Jadi misalnya bapak orang sholat masuk rakaat keempat, kan dia belum salam. Ya, kalau belum salam dia masuk rakaat keempat, dapat pahala dan sholat berjamaah. Tapi hitungan orang itu mendapatkan rakaat jamaah kalau dia menjumpai rukun rakaatnya selama dia mendapati rukunnya imam. Dia kalau dapat rukun imam berarti nggak ngutang. Kalau dia menjumpai salam pertama imam masih masuk kategori sholat berjamaah. Tapi kalau dibaca udah duduk salam kedua, salam pertama assalamualaikum, dia duduk kan ngikutin lagi terakhir ya, pas dia nyampe seret ngikut imam assalamualaikum warahmatullah, dia nggak jumpai itu salamnya karena dia belum masuk pada niatnya. Kalau dia masuknya nggak dapat tintanya salam yang pertama, maka dia nggak dapat jamaahnya, maka dia sholat munfarid. Tapi kalau dia dalam segi rakaat, kalau dia mendapatkan rukunya imam, maka dia nggak ngutang. Ya, jadi bapak kalau misalnya masuk rakaat kedua, ya rakaat kedua nih. Tapi kita lempengan kita masuk, imam mulai ruku, kita ngikutin ruku, ya, maka kita nggak ngutang tuh di rakaat kedua. Berarti kita masuk rakaat kedua. Tapi kalau kita masuk rakaat kedua, imam udah sami Allahu liman hamidah, kita masuk, berarti kan kita tidak mendapatkan rukunya imam, maka kita ngutang dua. Ya patokannya kalau dia ruku bareng imam nggak ngutang aja gitu loh. Gitu. Kalau dia ngikutin rukunya imam nggak ngutang. Kalau dia masih jumpai salamnya imam pertama, dia masih dalam kategori sholat berjamaah. Kalau dia masuk rakaat ketiga ya dia ngutang 3. Tapi dia dalam pahala jamaah. Kenapa? Karena masih ngikutin salam imam yang pertama. Tapi kalau dia baca ruku, ngikutin rukunya imam, nggak ngutang. Gitu aja. Jadi kalau bapak salat berjamaah, ngikutin imam rukunya, kan? Makanya kalau orang imam udah ruku nih, Allahu Akbar, kita masuk niat salat tersebut. Allah, saya niat maghrib. Tirakat memantar, wakbar, langsung ikut imam ruku. Jangan baca iftitah. Lalu ini sami Allah, ya kan? Karena iftitah, karena doa ruku kalah banyaknya sama iftitah, apalagi Fatihah kan, udah langsung ruku. Berarti kita dapat rakaat tersebut, nggak ngutang. Jangan imamnya masuk Allahu Akbar, baca Fatihah, kelamaan karena Fatihah banyak, ruku subhana rabbiyal azim doang, nggak imbang kan? Maka bapak kalau imam sami Allah, bapak masih Fatihah, berarti bapak ngutang. Kenapa? Karena nggak menjumpai rukunya imam. Kalau orang ngaji mah paham, jadi enak.
Kenapa dia melakukan kekeliruan? Karena nggak ngaji, gitu aja. Ngaji itu bukan biar pinter, Pak, bukan. Ngaji itu ibaratnya bukan pinter, Pak. Kewajiban. Pinter mah itu bonus. Dengan segala ngaji, alhamdulillah, wudhu kita udah cakep. Kan bukan ngaji. Emang wudhu kan gampang, Pak. Pak, banyak yang salah, Pak. Coba Bapak sholat di masjid gede, yang di situ perkantoran, Pak. Perhatiin wudhunya orang kantor. Belum tentu benar, Pak. Nah kalau wudhunya nggak benar, salah, berarti wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, ya salahnya kayak begitu maksudnya. Jadi jangan yang ngelihat orang yang wudhunya benar apa sengaja, lihat bukan di kampung, Pak, di masjid yang itu orang-orang bermobil sholat, Pak. Dilihat dah, waduh, ada yang salah, Pak. Benar, sayang kan? Sayang apa? Sayang dia kalau zaman sekarang udah gede masih salah gitu loh. Kenapa? Karena nggak ngaji. Karena nggak ngaji salah dan dosa. Dosa. Kecuali dulu kalau ya orang nyari ustadz susah, tinggal di ujung berung kan, nggak ada ustadz itu nggak aja. Tapi sekarang nggak akan pernah. Semua pasti bisa kalau mau belajar. Gitu. Jadi salah, Pak, orang sekarang kalau baca dia salah, betulnya salah dia. Kenapa? Karena dia nggak mau ngaji. Sayang. Jadi ukurannya begitu ya. Beda kalau sholat Jumat. Sholat Jumat kalau ibaratnya makmum, sholat berjamaah nih, makmum kudu niat. Ya, makmum harus niat. Karena dia ngikut. Kalau sholat wajib, imamnya nggak wajib niat. Tapi kalau sholat Jumat, makmum imam kudu niat. Ya. Nah, kalau makmum itu wajib niat sholat berjamaah, imam nggak wajib, Pak. Dalam sholat berjamaah ya, kecuali sholat Jumat. Kenapa imam nggak wajib niat? Karena akan ada kasus masbuk. Makmum bisa nggak jadi imam? Makmum bisa jadi imam kalau masbuk. Ini masbuk nih imam, makmum ya masbuk, ketinggalan 2 rakaat kan dia imam salam dia naik kan, bayar utang 2. Datang nih orang sholat maghrib, cet. Dan jangan biasain juga kalau bapak masbuk ngikut orang lain, jangan nepak ya. Jangan usah, pepetin aja. Allahu Akbar, dia paham kita ngikut. Kalau ditepak itu banyak mudorotnya. Allah, imam makmum masbuk Allahu Akbar. Kalau dia kaget, batal. Gara-gara lu, ya kan? Batalin orang, ya kan? Iya kan? Kedua, ya rata, aswadim mending. Kalau ngomong jorok, kalau udah nggak jorok, rata, udah angkat tangan, batal. Bagaimana cara Pak Ustadz? Ada jamaah ditanya, ente tahu nggak jalan? Di kampung Ustadz, kita bisikin aja dia. Mas, gua ngikut malu ya. Nyautin, boleh. Ya kalau nyautin batal kan. Ya boleh, nggak usah pepetin aja. Allahu Akbar, itu pasti paham. Kalau itu rakaat kedua, maka si makmum yang jadi imam kudu ngencengin suaranya. Salah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Agar apa? Makmumnya denger. Jangan udah rakaat kedua maghrib yang diam kan. Allahu Akbar. Itu namanya menyalahi aturan. Makruh tuh imamnya makruh. Kenapa? Enggak dijahrin. Salat zuhur, Pak. Salat zuhur kan sir.
Sir itu bukan nggak kedengeran. Kan baca Fatihah. Kalau baca kan ada suara. Gitu ya. Suara itu kumpulan huruf-huruf yang disatukan. Ya. Maka kalau baca dia nggak kedengeran, bukan baca namanya. Salah apa? Bukan begini. Allahu Akbar. Minimal diri sendiri yang dengar, jangan. Minimal kita dengar. Kalau kita imam zuhur tuh sir kan, sir itu kan berarti kan nggak kedengaran jelas kan, rahasia. Bapak kalau bisik-bisik kencang apa pelan? Itu kan sir namanya. Kalau jangan lupa malam itu namanya bukan sir, jahar namanya. Orang bisik-bisik kan pelan Pak, ya kan? Itu yang dengar tuh berdua tuh. Tapi kalau jangan lupa malam datang ke rumah, itu bukan sir, namanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, itu jahar gitu. Jadi kalau orang sholat zuhur obat kami doang, ya kan? Dia juga nggak dengar, ya kan? Itu nggak boleh Pak, kudu dikencengin. Itu namanya sir. Kalau nggak kedengeran, itu namanya umat kamit. Nah maghrib dia sirin makruh, karena nggak menempatkan sesuatu tempatnya. Ya. Kalau ngaji mah rasanya lama ya. Iya. Iya, cuman kalau ngomong mah cepet banget. Dan ya ini belum masuk materi ya. Dan karena saya ada urusan, kita lanjutkan pada malam Jumat insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya. Jadi kalau rumus kayak saya, bekerja jangan ngelupain ngaji gitu ya. Ngaji jangan ngelupain kerja gitu. Jadi porsinya ada, lempengan ngaji ya ngaji, jangan ngelupain kerja. Lempengan kerja jangan lupa ngaji gitu. Nah, pamit duluan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya. Sudah ya, maafin ya. Alhamdulillah, sama-sama kita telah mendapatkan daripada penjelasan ilmu terkait dengan salat berjamaah dan dengan dinamikanya ya salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan keberkahan kepada kita semua, asbab daripada kewajiban kita menuntut ilmu pada malam hari ini. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir kita tutup saja pertemuan pada hari ini. Ada satu doa yang biasanya dibaca oleh Nabi setelah majelis dilaksanakan, yaitu Subhanallah bihamdi, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau dibaca maka ada satu malaikat yang berseru, bangunlah kalian dengan dosa-dosa yang diampuni. Jadi boleh sama-sama kita baca Subhanallah bihamdi. Boleh diikuti Subhanallah bihamdi, Subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian Bapak-bapak, mudah-mudahan kita bisa hafal ini. Dan saya tutup, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.